Baik, Kak. Oke. Semoga sehat selalu ya dan ngantuk, Kak. Aduh, baru jam segini loh ini, kueto Raya. Baru jam segini, jam 19.45, nantilah tidurnya. Tengok tutorial dulu lah ya, habis itu barulah mau tidur kalian, mau ngapain kalian terserah lah ya. Bentar doang, Kak. 1 jam doang harusnya ya. Karena materi malam ini sangat simpel, sangat gampang, sangat mudah ditiru dan ya itulah. Ya pokoknya insya Allah kalian bisa meniru ini karena ini sudah aku pikirkan mateng-mateng ya supaya bisa dicerna dengan baik dan bisa diikuti dengan mudah gitu. Dan ini bener-bener apa ya, tutorial ini tuh aku buat berdasarkan hasil pengalaman yang dan struggle aku yang kemarin-kemarin gitu kayak, "Nah ini nih hasilnya nih," gitu. Dapat juga nih produknya. Nah, produknya itu dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk itu. Jadi materi malam ini adalah rendering, shading, ya itulah kok double sih, rendering rambut gitu ya atau shading rambut. Yeay. Ini aku ambil berdasarkan ini aja ya, berdasarkan saran-saran teman-teman pas Google Meet kemarin. Nah, itu kan pas presensi ada kayak ngisi saran gitu ya. Nah, di situ aku ngelihat banyak yang pengen rendering. Nah, walaupun sebenarnya nggak semuanya spesifik kayak rendering rambut gitu. Ada beberapa yang pengen rendering background, pengen rendering apa. Nah, tapi karena aku mau start dari yang apa ya, yang ya mungkin basic dulu aja kali ya gitu. Jadi ya udah yang rambut dulu aja. Tapi nanti maksudnya tuh dengan kalian mengikuti Google Meet ini, nah harusnya seenggaknya punya gambaran besar gitu untuk rendering-rendering lain. Jadi rendering lain itu kalian cuma perlu perhatiin pattern atau pola dari shading-nya gitu. Untuk pemilihan warna ini udah ini bakal aku jelasin di sini. Nah, dan pemilihan warna ini nanti bisa kalian pakai untuk rendering yang lain gitu. Misalnya rendering baju, rendering background, rendering apa. Nah, mungkin kalau rendering baju itu lebih apa ya, lebih complicated lagi ya karena kan itu berdasarkan bahan bajunya atau apanya gitu. Pokoknya lebih ya agak lebih rumit lah gitu. Nah, ada yang baru dari Google Meet ini. Apa tuh yang baru? Bentar, ini aku baca komen dulu. Wah, sangat semangat. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih sudah menanyakan kabar aku. Terharu loh ini. Oh iya, yang baru di Google Meet ini yaitu nah di Google Meet ini kan temanya itu rendering rambut dan kita membutuhkan namanya itu line art gitu. Nah, teman-teman silahkan bagi yang mau aja, bagi yang mau silahkan mengirimkan line artnya ke aku. Nanti aku jadiin itu sebagai contoh gitu ya. Jadi untuk demonstrasi di Google Meet ini aku akan menggunakan line art itu begitu. Silahkan boleh dikirim lewat WA aku ya. Begitu. Nyimpen nggak nomornya? 0852 9325 9343 itulah. PC iya PC ya. PC ya guys, kirim aja langsung ke WA aku line artnya. Dan kalau mau request warnanya juga boleh gitu ya. Nanti aku coba contohin pakai line art itu ya. Kalau malam ini bisa 2, mungkin aku bakal contohin 2, tapi kalau nggak cukup, misal cuma 1 doang, ya udah 1 aja gitu. Untuk contoh yang pertama mungkin aku bakal coba pelan-pelan dulu kali ya. Ini aku kasih waktu sampai jam berapa ya? Ini nanti aku pilih random aja ya guys ya. Sekarang kan 19.49. Nah, ini aku kasih waktu sampai 19.51 mungkin ya untuk teman-teman mengirimkan line art teman-teman ke aku. Begitu. Boleh line art yang sebelumnya udah pernah diwarnain, boleh juga line art yang belum diapa-apain gitu. Bebas. Oh iya, mau minta tolong juga bagi teman-teman seleksi yang lolos bersyarat gitu ya. Nah, mau minta tolong kasih tahu ke mereka untuk segera join Google Meet supaya supaya bisa masuk grup Melons-nya. Karena kalau enggak ya berarti nunggu seminggu lagi gitu ya, nunggu seminggu lagi untuk Google Meet lagi gitu. Soalnya kita Google Meet-nya kan biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kayak gitu. Begitu. Layarnya nggak pernah rapi. Nggak apa-apa kalau biasanya nggak pakai layar gimana Kak? Waduh, ya udah deh, ya udah sketch-nya nggak apa. Cibi tapi nggak apa, Cibi nggak apa. Mau sketch, mau line art nggak apa. Ntar kalau sketch ya udah, ntar aku kayak simpelin dulu aja line art-nya, habis itu nanti baru masuk ke coloring gitu. Kita speedrun ya.
line artnya speedrun. Gitu aja lah. Oke, ini sudah mulai masuk line artnya yang kece-kece badai ini. Wait ya, ini aku coba lihat-lihat dulu. Sekarang 19.50, 1 menit lagi ya guys. 19.51. Nah. BTW ini rekaman Google Meet-nya bakal di-share ke YouTube kayak sebelum-sebelumnya juga ya guys. Jadi bagi yang mungkin terlewat gitu ya, bisa coba ditonton-tonton lagi aja videonya. Dan di channel YouTube Melons itu juga ada video-video Google Meet sebelum-sebelumnya gitu. Jadi bagi teman-teman yang kepo Google Meet sebelumnya itu kayak gimana sih gitu. Maksudnya itu yang sebelum ini ya, sebelum seleksi kemarin ya. Itu kayak gimana sih? Nah, ya coba cek YouTube ya gitu. Oke, 19.51 sudah. Ini mohon maaf kalau aku read doang ya. Aku milih-milih soalnya. Bentar. Aduh. Kalau yang belum ngirim ininya, bentar, aku ngomong apa sih? Kirimnya dalam bentuk dokumen ya guys. Soalnya kalau bentuk JPG ntar hitam. Aku tak bisa tengok lah. Atau kalau mau JPG nggak apa, asal backgroundnya putih ya. Oh ini mantap ini, wis bagus sekali nih. Nih aku pakai satu. Aku pilih satu dulu aja kali ya. Nah nanti barulah ini. Ntar asli, aduh kaget. Ntar aku mau ngebersihin ini riwayat layar dulu. Ntar ada selfieku kelihatan ya. Dah. Bentar, kita harus membersihkan semua jejak-jejak itu dulu. Habis itu baru kita share screen. Nah, sekarang aku mau share screen, oke? Perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan seksama. Kalau nggak merhatiin ntar aku terekam ini. Nah, udah kelihatan ya share screen-nya. Sekarang kita coba. Ini mah sama aja. Aduh, bentar ya. Aku iniin dulu. Aku matiin dulu share screen-nya. Aku mau ini apa sih? Bentar guys. Aku panik. Aku tuh takut foto di galeriku tuh kelihatan gitu loh. Ya Allah. Soalnya tuh kapan ya? Waktu itu aku pernah Google Meet sama siapa gitu. Terus aku nggak sengaja buka galeri dan belum matiin share screen kan. Ya udah itu. Lah penyesalan. Sebuah penyesalan. Nah, nih udah. Oke, kita cek dulu ya. Oke, sepertinya so far so good. Nah, kita coba share screen lagi, oke? Siap sensei ini melotot, siap. Melotot guys, melotot. Enggak lah, jangan melotot juga lah. Dipelototin aku. Nah, ini aku udah share screen, udah kelihatan ya harusnya. Oke, ini dia artnya sangat wow, mantap sekali. Bagi yang merasa punya art ini, silahkan komen di Google Meet ya. Nah, ini kan background-nya masih putih ya, dan ini masih nyatu sama line art. Ini sebuah tips juga ya, sebuah tips. Kalau mau ngilangin background putih, itu kalian nggak perlu ngapus satu-satu kayak gini. Ini kan lama gitu ya. Jadi gini aja, nih tekan titik 3 ini, hapus putih warna, udah selesai. Kalian tinggal warnain doang, kayak seret gitu. Oke, sekarang kita coba warna apa ya? Kalian request dong mau warna apa dulu? Request dulu ya. Request dulu mau warna apa? Mudah itu ternyata ya. Semudah itu ireng. Oke, kita coba warna hitam ya, karena warna hitam ini cukup challenging bagi beberapa orang. Dan karena banyak yang bingung gitu. Kan hitam ya, terus shadingnya warna apa lagi? Kan shading itu biasanya lebih dikaitkan dengan hitam gitu ya. Padahal ya nggak selalu gitu. Kita tonton iklan dulu ya, sabar ya. Maaf ya, nggak premium ya, maaf ya. Aduh. Sepatunya bagus, beliin dong. Enggak guys. Aku kalau sepatu kayak gini kurang suka. Suka modelnya tapi kalau aku pakai gitu nggak suka. Oke, back to topic ya. Jadi pastikan layernya sudah berada di bawah layer line art, oke? Setelah itu kita warna
ini bebas, oke. Pertama untuk warna awal ini bebas. Aku biasanya nggak yang apa ya kayak langsung tembak ke warna yang aku mau nggak juga gitu. Kadang aku pakai warna lain dulu terus nanti baru aku ganti warnanya. Terutama kalau warna yang mau aku pilih itu warna terang gitu ya. Nah, takutnya kalau warnanya terlalu terang ternyatu sama putihnya dan kita susah gitu buat identifikasi mana bagian yang belum diwarnain kayak gitu. Sekarang kita coba warna abu aja deh. Warna ini deh kita ganti kok. Nanti ya kita ganti. Wait. Ini karena cukup ini itulah. Ini mungkin karena dari WA ya, jadi kayak kualitasnya jadi nggak HD itu, cuman it's okay. Ini yang penting kita biar cepat aja ya. Ini kita iniin dulu. Apa sih? Ini kita warnain dulu aja pinggir-pinggirnya. Jadi nanti udah langsung tinggal kita blok gitu. Ini juga. Tuh ini aku pakai ibis ya guys. Sebenarnya aku udah nggak begitu sering pakai ibis gitu. Tapi untuk tutorial kayak gini aku biasanya emang pakai ibis karena dari teman-teman juga banyaknya user ibis gitu kan. Dan aku dulu juga mantan yang user ibis gitu. Nggak sih sampai sekarang masih pakai ibis, cuman nggak sesering dulu gitu. Terus ya biar yang lain juga lebih mudeng, makanya aku pakai ibis. Soalnya walaupun sebenarnya di tiap software atau tiap aplikasi itu kayak sebenarnya itu kurang lebih sama ya fitur-fiturnya, tapi kadang apa ya beberapa perbedaan itu suka bikin bingung gitu. Nah makanya ya udah aku sekalian pakai ini aja gitu. Dan anehnya aku kalau di ibis itu nggak tahu kenapa kayak lebih cepat gitu loh dibanding aku pakai Pentablade. Mungkin ini kali ya kalau pakai Pentablade itu kayak lebih perfeksionis gitu. Jadi aku sering andorido gitu. Kalau di ibis kayak lebih apa ya? Udah kita speedrun ya Allah. Stop ngomong, stop bicara. Kita harus segera menyelesaikan ini. Langsung senyap nggak tuh? Ya kurang lebih kayak gini. Oke, untuk sementara kita anggap kayak gini, oke. Nanti untuk detail-detail lain, ini aku nggak tahu sih ini warnanya udah masuk semua apa belum. Cuman karena ini cuma demonstrasi juga, jadi ya kita anggaplah sudah masuk semua ya. Oke.
Oke, mungkin kurang lebih kayak gini ya. No. Ini bukan rambut ini. Ini masih bajunya. Oke. Sepertinya kayak gini. Nah, yaudah, anggap aja kayak gini ya. Oke, jadi setelah kita buat base color kayak gini, apa yang selanjutnya kita lakukan? Nih, ingat. Step pertama, ingat ya. Step pertama, kita tentuin dulu arah cahayanya, arah cahaya, oke, arah cahaya. Sekali lagi, arah cahaya. Dan, tapi sebelum itu perlu diingat ya, kalau kalau perlakuan untuk warna hitam ini beda dari warna-warna lain. Kalau warna lain mah, maksudnya kayak misal warna merah ya udah tinggal kalian turunin gitu ya. Terus kalau warna hitam, biasanya orang itu banyak kan main itu di pinggir banget kayak gini. Nah, jangan main di pinggir jurang kayak gitu guys. Jangan main di pinggir kayak gini gitu ya. Mainnya tuh agak ke tengah. Nah, jadi tuh jangan terlalu abu ya, karena kalau terlalu abu entar takutnya warnanya mati. Kecuali kalau kalian memang paken ingin ingin pengen pakai grayscale gitu nggak apa. Tapi kalau untuk warna-warna yang apa ya, emang seluruhnya full coloring gitu ya. Nah, jangan pakai warna yang mentok banget di sini. Jadi sesuaikan dengan vibes yang kalian mau. Misal mau vibes-nya itu agak apa ya, merah-merah gitu ya. Nah, berarti kita pakai agak ke ini nih warnanya. Terus misal mau yang lebih hangat gitu, ya udah kita pakai yang agak ke sini. Atau mau lebih dingin, kita pakai agak ke abu-abuan atau keunguan atau mungkin ke merah mudaan atau mungkin ke hijauan. Pokoknya tuh jangan yang full abu. Ini saran dari aku sih. Kayak gitu. Kecuali kalau emang mau bikin grayscale ya. Nah, jadi kita tentuin dulu nih warna base color-nya biar lebih gampang aja kali ya. Nih, kayak gini. Oke, kayak gini. Jadi tuh walaupun nanti warna rambutnya ini warna hitam, tapi jangan hitam mentok kayak gini ya. Kayak gini aja. Nih. Nih. Di sini oke lah, sini oke. Terus sudah ini kita pakai Alpha Lock aja biar langsung cepet ya, satset gitu. Kita pakai Velvet pen kasar biar bisa langsung gini dah. Habis itu kita tambahkan layer baru. Sebenarnya bisa kalian pakai aja layer yang ini Alpha Lock, tapi karena ini tutorial jadi biar nggak pada bingung, aku tambahin layer baru aja. Habis itu aktifkan pangkasan ini, pangkasan atau clipping gitu ya. Terus untuk warna cahayanya, nah untuk warna cahayanya ini seperti pilih warna abu. Oke, pilih warna kalau aku sih karena arah cahaya itu biasanya lebih ke hangat, biasanya aku pilih warna agak ke sini, arah daerah kuning dan oranye ini. Nah, habis itu aku geser kayak gini, ya, kurang lebih kayak gini. Terus aku pakai pensil grafit. Sebenarnya bebas kalian mau pakai apa, tapi aku biasanya pakai pensil grafit karena ya menurut aku ideal aja gitu loh untuk shading. Nih, pensil grafit atau mau pakai penset juga nggak apa-apa. Nah, jadi pensil grafit ini kalau kita beri tekanan itu kan kayak ada yang pudar, ada yang enggak gitu. Tergantung seberapa kuat kita neken gitu ya. Makin kuat kita neken, maka warnanya makin muncul. Nah, jadi warnanya itu kita bikin apa ya? Kita bikin sekedarnya aja gitu. Kita garis sedikit, cuman garis tipis-tipis aja. Jadi itu jangan yang terlalu neken banget. Habis itu select warnanya ini, pilih warnanya. Terus udah tinggal ditaruh aja di bagian yang mau kalian buat apa? Cahayanya gitu. Atau biasanya aku juga suka pilih warna yang kayak gini. Taruh sini, kita pilih warnanya. Nah, kurang lebih itu kayak gini. Atau sebenarnya bisa aja kalian pilih warna biru kayak gini. Terus taruh warna sini juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya itu tergantung dengan vibes yang mau kalian bangun itu kayak gimana. Kayak gitu, oke? Ini aku pilih warna ini aja. Nah, misal ini nih bayangan di sini ya. Apa di sini aja ya? Di sini aja deh, kayaknya bagusan di sini kali ya. Ya udah deh di sini deh. Nah, di sini. Oke. Dapat nih warnanya. Nah, gini. Anggaplah kayak gini ya. Set. Nah, terus kalian pilih warna bayangannya. Oke. Warna bayangannya turun ke bawah. Tapi ingat jangan hitam ya, jangan hitam. Turunin ke bawah kayak gini. Mungkin segini aja udah cukup. Warnain aja bayangannya itu kira-kira mau di mana. Bayangannya kan di sini gitu ya. Kalau aku mau bikin di sini udah bikin di situ aja. Nah, bikin kayak gini.
Terus pilih warna base color-nya tadi, kemudian timpain lagi di bawah, tapi tipis aja gitu timpanya. Nih, tipis aja. Terus pilih warnanya. Nah, ini kan warna yang kita pilih ini kan bukan warna base color-nya tadi sebenarnya, tapi warna yang agak lebih gelap gitu. Kita taruh di bayangannya tadi. Nah, ya kayak ginilah kira-kira gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita bikin kayak gini. Nih. Yang bagian terang dibuat ke arah bagian gelap dibuat ke arah yang terang kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi tuh biar nggak flat gitu aja gitu loh. Nah, terus untuk yang shading warna gelapnya ini bisa kalian taruh langsung aja di bagian-bagian rambut yang ini ya, yang ketutupan gitu. Kayak di sini gitu ya. Tapi kayaknya ini terlalu gelap, jadi coba aku pilih warna yang lebih terang dikit. Oke, kayak gini. Di bagian sini juga, di sini. Nah, untuk bagian ini aduh, sorry. Sisa-sisa baterai. Oke, ini taruh sini aja. Gini. BTW maaf banget ini warna bunganya nggak aku pisahin ya. Anggaplah itu nanti diselesaikan terakhir gitu. Oke, ini kita sambil ngebentuk bayangannya, oke? Nah, jadi tuh bayangannya tuh juga nggak perlu yang kaku banget. Misal tadi kan aku garis kayak lurus gitu kan ya. Nah, bisa aja kayak kalian lebih variasiin gitu. Misal lebih ke sini gitu. Terus bagian yang ini bener-bener yang terang banget. Jadi kayak nggak yang apa ya, nggak yang kaku gitu bayangannya. Kayak misalnya bagian sini juga ini aku tambahin lagi ke atas gitu. Terus bagian ini. Nah, it's okay juga kalau kalian mau pakai warna lain ya di step ini. Kayak nih, di warna yang terang ini jangan pakai, aku saranin ya, jangan pakai bayangan yang tadi kalian pilih karena itu gelap banget gitu. Mending pilih warna bayangan yang kayak gini. Jadi tuh nggak yang terlalu gelap. Kurang lebih kayak gini lah ya. Oke. Nah, habis itu pilih warna yang ya ini tadi, terus lakuin apa yang aku lakuin. Jadi perhatikan ya, karena ini aku bingung juga jelasinnya kayak gimana. Jadi harus diperhatiin. Tuh, intinya apa sih? Buat bentuk kayak huruf N gitu loh, guys. Nggak kelihatan ya N-nya ya. Ini tuh kayak huruf N gitu menurut aku. Jadi isi bagian yang kosong itu dengan ya shading-shading kayak gini gitu. Terus untuk bagian yang gelapnya, nah ini juga ditambahin kayak gini. Sebenarnya menurut aku lebih gampang kalau kita singkirin dulu line up-nya. Jadi ini izin ya, izin. Ini aku coba hapus dulu ya line up-nya ya. Jadi tanpa line art itu kita bisa lebih explore gitu ya. Gitu yo gitu loh untuk bayangannya. Aduh kok aku belibet sih ngomongnya, maaf ya. Aku gugup. Yang nonton kalian sih ya. Aku udah lama nggak Google Meet guys, jujur. Terakhir kali aku Google Meet tuh kapan ya? Nggak inget. Soalnya selama kuliah tuh susah cari waktu, jujur li. Oke, gini ya. Nah, nih. Nah, kalau nggak ada line art-nya, itu kalian bisa lebih fokus gitu. Lebih fokus dan lebih bisa explore kemana-mana. Ini sambil dibentuk ya, kayak gini. Perhatiin aja. Nih. Terus ini juga.
Nih, gini. Dibentuk dulu aja kayak gini. Gini. Nah, bentuknya kayak gimana, itu benar-benar terserah kalian aja. Sekreatifnya kalian aja. Karena ya bentuk rambut itu kan sesuai dengan apa yang kita mau juga sih sebenarnya. Tergantung stylenya juga kan. Terus ini boleh nih ditambahin bayangan yang lebih gelap lagi. Tapi ingat jangan hitam banget ya. Kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, terus bagian yang bawah ini biar lebih variatif gitu ya warnanya. Biasanya aku suka tambahin warna biru. Birunya itu kalian pilih aja warna biru yang kayak gini kurang lebih. Terus brush sedikit ya. Jangan terlalu neken banget. Pelan aja. Habis itu pilih warnanya. Nah, warna inilah yang bakal kalian pakai untuk di bagian bawah atau di beberapa bagian tertentu gitu. Misalnya di sini gitu ya. Jadi itu biar nggak yang flat gitu loh, warnanya itu aja. Nah, sebenarnya di tahap ini tuh kayak udah mulai kebentuk juga kan shading rambutnya. Di sini juga. Dan saran aku kalau mau bikin rambut itu tuh jangan sama semua arahnya. Jadi walaupun rambutnya lurus, misal nih, aku contohin di sini kali ya. Misal nih mau bikin shading rambut tapi lurus 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 lurus, menurutku jangan kayak gitu. Jadi tuh ada bagian yang kita bikin lebih lebih apa ya, curve daripada lainnya, terus ada ukurannya yang mungkin lebih kecil, terus ada yang lebih besar gitu. Jadi tuh variatif gitu loh bentuknya, biar nggak ngebosenin. Nih kayak gini, aku tambahin kayak gini. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa kalau mau lurus semua, tapi tuh ukurannya dibedain, kayak ada yang kecil, ada yang gede gitu. Nih kayak gini. Nah, jadi kayak lebih variatif gitu kan. Tebak berapa kali aku ngomong variatif di Google Meet ini. Kayak gini gitu. Intinya menurut aku shading rambut tuh dinikmatin aja sih. Soalnya kalau terlalu di-stressin tuh kayak aduh ya ya kalian ntar burn out sendiri gitu. Karena aku dulu kayak gitu. Kayak shading rambut tuh kayak aku nggak bisa-bisa sih gitu. Ya udah gemes sendiri. Dan ya gimana ya? Aduh gitulah. Masa lalu. Nah, terus bisa juga nih kalian tambahin warna yang lebih muda lagi. Jadi tuh kayak dia sebagai terlihat seperti refleksi cahaya juga gitu. Nih kayak gini. Tuh. Terus misal di bagian sini mau dibuat lebih detail. Oke. Kemudian misal mau dibikin, tahu nggak sih kayak highlight yang di tengah rambut gitu. Nah, itu juga boleh banget. Sebenarnya sampai di tahap ini tuh menurut aku sih udah oke gitu ya. Tapi kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Kita pilih warna lain yang lebih cerah lagi. Terus kita tambahin di sini. Di sini juga bisa. Nah, nanti tambahin di sini ya juga oke. Ini aku mau coba rapihin dulu ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, kemudian untuk detail-detail lainnya, ini bisa kalian tambahkan aja layer baru. Terus pilih warnanya. Kemudian pilih ini pakai di pen kasar atau mau di pen halus atau mau brush lain, bebas. Ini tinggal tambahin aja kayak gini. Jadi kayak kita bentuk helaian-helaian barunya gitu. Di luar line art ya. Ini kita taruh di atas layer line art aja biar
nggak menghalangi line artnya. Nah, kalau gini terus ini taruh sini juga oke. Enggak sih, enggak oke sih. Ya gini. Terus misal di sini kita tambahin sedikit. Pokoknya di beberapa bagian yang kira-kira cakep gitu. Biasanya aku taruh di pinggir-pinggirnya sih. Biar lebih kelihatan lebih detail. Di sini juga kayak gini. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Terus kalau mau tambahan lain, misal aku mau nambah warna lain nih, kayaknya warna yang ini kayak masih terlalu kayak kurang gitu ya. Nah, bisa coba tambahin warna, misal mau warna biru. Oke, kita tambahin warna biru di bagian sini, boleh. Jadi kayak cuman apa ya? Tambahan warnanya doang gitu. Kayak refleksi-refleksi cahayanya doang gitu loh, guys. Nih. Gini. Nah, jadi lebih berwarna gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Sekarang masih jam 20.17. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita lanjut ke contoh yang kedua, adakah yang mau bertanya terlebih dahulu? Dipersilahkan. Boleh raise hand, terus open mic, boleh juga chat di kolom komentar Google Meet juga boleh. Bebas ya. Aku sambil baca-baca komen ya. Ada yang tadi tuh ada yang minta biru, ada yang minta putih. Oke, next aku mungkin coba warna apa ya? Mungkin warna putih kali ya. Soalnya biru dan putih itu menurut aku warna yang cukup sering di request gitu. Karena dua warna itu kalau yang hitam bingung nentuin shading, tapi kalau warna putih bingung nentuin lightingnya gitu. Jadi ya kedua warna itu lumayan susah. Maaf kalau nggak HD, it's okay, nggak apa-apa. Kak, pakai apa selain Ibis? Kalau aku untuk aplikasi di Android atau iOS, biasanya aku emang pakai Ibis. Dulu tuh, pertama kali aku gambar digital, kalau nggak salah aku pakai Autodesk Sketchbook. Nggak tahu sih itu aplikasi masih ada apa enggak ya. Kayaknya masih sih harusnya. Coba cari aja Autodesk Sketchbook gitu. Nah, aku dulu pakai itu. Terus aku move on ke Medibank Paint dan ya aku kurang nyaman aja sih di situ. Terus ya udah aku coba Ibis dan ternyata aku cocok di Ibis. Terus kalau aplikasi lain, aku kurang tahu ya. Apakah aku udah nyoba belum? Aku nyoba aplikasi apa aja? Dulu tuh kalau nggak salah aku tuh bener-bener kayak nyoba gitu loh. Nah, sementara itu kalau di apa tuh namanya? Di laptop, di pen tablet, aku lebih suka pakai Clip Studio Paint. Aku tuh pernah nyoba yang Paint Toolsai juga gitu ya. Karena waktu itu pada masa itu author webtoon favorit aku itu pakai itu Paint Toolsai. Nah, cuman aku kayak nggak tahu, aku bingung banget sama fitur-fiturnya. Mungkin kan waktu itu masih pemula banget gitu ya. Nah, dan aku kayak lebih familiarnya tuh sama Clip Studio Paint dan nggak tahu kenapa kayak lebih enak aja gitu ngeliatnya. Jadi ya udah kayak ya udah aku pakai Clip Studio Paint sampai sekarang. Kalau yang lain aku nggak pernah nyoba sih. Kayak Ibis Paint itu kan ada di versi PC-nya juga kan sebenarnya. Cuman kalau nggak salah premium apa ya? Aku lupa. Medibank juga, tapi aku nggak pernah nyoba. Aku nggak pernah nyoba. Begitu. Kayla biasanya ngerender gambar berapa lama? Tergantung kalau misalnya yang mana ya? Wait ya. Kita coba lihat-lihat galeriku ya. Kalau yang ini aku 52 menit. Ini aku udah sekalian ini aku untuk ini sih sebenarnya untuk kayak tutorial gitu juga, tapi dalam bentuk video. Ya udah nanti kalian tonton aja videonya. Bakal mungkin aku share di Reels gitu ya. Terus kalau yang lain contohnya itu yang gimana ya? Yang ini kalau ini 27 menit free run ini. Aduh, pose kematian itu. Terus kalau ini 1 jam 43 menit. Terus aduh, kelihatan dikit.
Kalian kalau ngelihat video Google Meet-nya nanti jangan di-post ya, guys. Terkelihatan. Terus kalau yang apa lagi ya? Ini 4 menit doang. Aduh. Terus apa lagi ya? Ini 1 jam 24 menit. Ini untuk tutorial juga sih sebenarnya. Ini jujur aku agak deg-degan mau nge-scroll, takut muka aku muncul ini. Terus mana lagi? Ini aku bikin logo sih. Terus apa lagi ya? Maaf banget ini isinya malah kayak gini ya. Waktu itu ini 7 jam, ini 7 jam karena nggak tahu ya kenapa waktu itu kayak aku lama banget gara-gara apa ya? Oh, gara-gara ini tuh gift buat orang dan aku tuh waktu itu tuh kayak yang lagi perfeksionisnya gitu. Jadi tuh nge-line art-nya tuh lama banget gitu loh. Terus pas nge-shading juga aku kayaknya andurido gitu-gitu terus gitu. Makanya ya lama bikinnya. Guys, kalian boleh isi presensi link ini ya bagi yang masih seleksi ini bisa jadi poin tambah. Nah ya guys, jangan lupa untuk presensi. Kalau enggak presensi nanti nanti nggak diapa-apain sih. Cuma ntar kalau yang lolos bersyarat ntar nggak masuk grup kalau nggak absen karena nggak tahu kami gitu. Kalau nggak ada lainnya kayak kadang suka hilang arah kayak lah. Oh iya sih. Kalau menurut aku untuk yang mungkin baru-baru belajar nggak apa-apa pakai line art, tapi kalau mau coba hal yang baru gitu ya, coba sesekali nggak pakai line art, abis itu kayak udah kita ya bebas aja gitu, imajinasi kita langsung kemana-mana aja gitu. Ini layarnya mau di mana, terus nanti arahnya mau kayak gimana, kita bisa lebih apa ya, bisa lebih bebas. Jam terbang juga ngaruh nggak sih, Kak? Iya benar, ya itu juga ngaruh sih. Itu juga ngaruh sih. Itu sih yang paling ngaruh. Kak Ella, cara dapat feeling yang mana yang besar sama tipisnya gimana tuh? Kalau itu menurut aku kita coba astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku belum aku belum share screen ya dari tadi ya. Maaf banget nih, maaf banget. Aku ingetnya tuh aku udah share screen loh. Ternyata tadi pas udah aku matiin share screen-nya aku lupa mau ngidupin lagi. Maaf banget ya guys, ya Allah. Ini aku tunjukin ya, ini aku agak review sedikit pertanyaan yang tadi ya. Ini 7 jam ya, ini yang 7 jam. Terus yang mana ya? Yang ini 1 jam 24 menit. Terus ini 1 jam 43 menit gitu ya. Ini free run 1 jam 27 menit gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan tadi, gimana cara nentuin tebal tipis? Itu menurut aku random aja gitu. Jadi nggak ada patokan khususnya mana yang tebal, mana yang tipis. Kayak ini aja sebenarnya jujur aku kayak ngasal aja gitu. Yang tebal yang tipis tuh aku ngasal aja. Tapi itu juga apa ya, feeling kita itu kan juga muncul berdasarkan apa yang biasanya kita lihat gitu. Nah, aku biasanya ngelihatnya kayak gini, makanya inilah yang aku gambar. Jadi banyak-banyak lihat, banyak-banyak latihan itu juga ngaruh ya, guys. Aku ngeliat banyak-banyak art gitu ya, kalau gambar itu biasanya kayak gitu. Nah, itu kayak jadi memori di kepala aku dan aku tuangkan dalam bentuk gambar gitu. Itu jadi kayak visual library di kepala aku gitu. Kita coba baca maaf ya guys, aku lupa banget belum share screen. Aduh, faktor U. Kita lihat lagi ya. Aku tuh lihat link presensi udah drop kah? Sudah. Merah paling jarang kayaknya. Merah, merah kuning, merah, 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 merah. Merah, merah seru sih warnanya. Aku suka, nggak tahu kenapa. Kayak asik aja gitu warnanya. Saya izin bertanya, Kak, kira-kira kalau rambut ada batas warnanya nggak, Kak? Saya suka nyampur warna gitu selagi masih nyambung. Nggak ada batasnya, oke? Mau sebanyak apapun warna yang kalian gunakan, itu it's okay banget, nggak apa-apa banget. Nah, waktu itu aku pernah lihat gambarnya siapa ya, itu tuh kayak bener-bener vibrant warnanya tuh bener-bener nyala gitu loh, bener-bener aduh menyala gambarku gitu. Gambarnya siapa gitu aku lupa deh artisnya siapa. Nah, itu tuh emang gambarnya itu penuh warna dan dalam satu bagian itu warnanya banyak, tapi warnanya tetap cakep gitu. Karena mungkin ini kali ya, kombinasi warna-warnanya itu pas, hue, terus saturation, habis itu kontrasnya itu cakep.
Jadi mau banyak warna pun itu nggak masalah gitu. Jadi mau kalian nyampur banyak warna nggak masalah, asal komposisinya pas, terus color teorinya juga dapet. Nah itu oke-oke aja gitu. Jadi nggak ada batasan dalam memilih warna. Mau satu warna pun juga ya oke-oke aja menurutku. Jadi kayak tergantung nanti kita eksekusi di shadingnya itu kayak gimana. Kalau mau satu warna pun, siapa ya artisnya ya? Aku lupa deh. Kalau nggak salah itu dia satu warna, tapi tetap cakep gitu loh. Walaupun kayak base color doang gitu, tapi tetap cakep. Atau misal cuman gradasi doang itu juga bisa cakep. Jadi menurut aku selain warna berpengaruh, line art itu juga berpengaruh gitu. Ada yang line artnya bagus, udah bagus nih, udah cakep gitu ya, mantep gitu. Tapi coloringnya mungkin kurang. Tapi ada juga yang sebaliknya, coloringnya bagus banget kayak warnanya tuh wah gitu, masterpiece. Tapi bagian line artnya kurang. Jadi ya banyak lah yang kayak gitu. Aku juga kayak gitu. Aku juga kayak gitu soalnya. Aku kayaknya lebih kuat di line art kalau warna tuh kayak sebenarnya tuh kurang gitu. Kalau teman-teman mungkin lihat-lihat art lamaku, nggak tahu sih ya. Kalau menurut aku sih, aku lebih kuat di line art daripada warna. Aku kayak sering struggle milih warna gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama. Beda-beda susah banget karena playernya nggak bisa diputer-puter. Oh iya ya? Oh iya ya? Aku nggak tahu sih. Aku waktu itu nggak explore sampai sana kayaknya. Sama nggak ada liquify-nya. Oh iya, ya si liquify itu sesuatu yang jadi penyelamat kita ya. Itulah bedanya digital artist dan traditional artist. Nah, digital artist selagi ada fiturnya digunakan gitu ya. Jadi tuh kita tuh bukannya mau curang gitu, cuman tuh kan ada fiturnya nih disediain gitu ya. Ya udah dipakai. Kecuali AI. Kecuali AI. Spill webtoon favorit Kak, dulu tuh aku suka Teknoid, terus apa ya namanya tuh ya, Flawless, Lookism. Tapi sekarang aku udah jarang banget lihat webtoon. Study Group aku juga suka, webtoon Korea gitu aku suka, kayak Study Group, terus yang vampir-vampir itu apa ya? White Blood, terus gitu aku suka. Kalau yang romance, aku suka yang Eknoid, terus yang apa ya, yang brother sister itu, yang ceweknya punya kakak cowok banyak, yang cowoknya punya kakak cewek banyak, yang itu aku lupa deh namanya apa. Itulah pokoknya. Kak mau nanya kalau mau coloring tanpa nentuin arah cahaya dari mana gitu gimana ya? Bisa nggak? Menurut aku arah cahaya itu penting karena gini, misalnya kita dari awal tuh bingung gitu ya, itu mah kayak gimana. Nah, nanti takutnya pas kita shading, misal rambut udah oke nih, tapi pas kita shading baju malah ternyata berlawanan dari arah cahaya yang kita maksud di awal gitu. Jadi menurutku penting untuk benar-benar mendefine misalnya tuh kayak arah cahayanya itu mau dari mana. Biar semuanya itu jelas dari satu sumber cahaya aja. Tapi bisa juga kayak gini, bisa juga kayak gini. Bisa juga kalau aku sih dulu waktu awal-awal belajar gambar ya. Nah, itu aku kayak gini, saya itu mungkin nggak begitu, apa ya, nggak begitu paham aku pelajari dulu. Jadi, untuk bagian shading yang maksudnya itu lighting cahaya itu aku nggak terlalu bikin, yang aku lebih lebih perhatiin itu justru di bayangan. Jadi, kalau misalnya kalian bingung mau arah cahaya gimana, bikin aja bayangan di bagian yang ketutup gitu. Misal ini kan ketutup nih jelas gitu ya. Ya udah di sini gitu. Terus misal ini bagian belakang rambut ketutup, oke, kasih bayangan. Pokoknya kasih bayangan di bagian yang ketutup gitu. Terus kalau mau kasih cahaya, ya udah kasih cahaya di bagian yang kena cahaya. Atau gini, atau bisa juga langsung kasih highlight aja kayak gini. Nah, ini kalau mau yang simple kayak gini gitu ya. Anggaplah ini highlightnya. Kayak ini, kayak kalau kalian tahu namanya itu cell shading, CELLSHDING, cell shading. Biasanya itu digunakan untuk bikin ya anime gitu ya. Kalau kalian suka nonton anime, biasanya pasti pada suka nonton anime lah ya. Nah, itu kan pakai cell shading. Cell shading itu kan sebenarnya pemilihan bayangannya itu lebih ke kayak yang apa ya, yang netral aja gitu. Maksudnya itu bukan yang
bukan yang kuat dari kanan, kuat dari kiri, atau kuat dari atas, kuat dari bawah, tapi itu kayak yang lebih apa ya, netral aja karena kan biasanya latarnya juga, ini yang slice of life ya, biasanya latarnya juga yang, mungkin di outdoor gitu atau di tempat yang punya pencahayaan natural, bukan yang lighting dari kanan, dari kiri gitu, enggak, gitu. Kecuali untuk anime-anime yang mungkin sinematik gitu. Nah, itu mungkin, penggambarannya atau pewarnaan shading-nya itu dibikin lebih dramatis. Seperti itu. Kak, mau nanya kalau rendering rambut warna putih itu bagusnya untuk bayangannya ke biru atau hitam? Nah, oke, sekarang kita coba masuk langsung aja ya ke warna putih. Ini aku stop sharing dulu sebentar. Ya Allah, semoga aku nggak lupa lagi untuk mengaktifkan sharing ini ya. Wait ya. Aku pilih line art-nya dulu ya, guys ya. Ini kita cepat aja ya. Mungkin di awal aku bakal coba bikin color palette-nya dulu aja. Terus nanti untuk tekniknya kurang lebih sama, jadi mungkin kalian bisa lihat aja kayak gitu ya. Tadi kan yang cewek ya guys. Nah, ini ada juga yang ngirim ke aku cowok, mungkin aku bisa coba juga. Wait ya. Tapi kalau cowok tuh ya bisa-bisa aja sih, cuman kayak bentar. Aku lihat dulu ya ini yang kira-kira bagus buat jadi contoh. Ini deh. Nih cakep nih kayaknya nih. Sabar ya. Aku masukin ke ibis aku dulu ya. Oke, ini aku udah masukin ke ibis dan sebentar, aku mau ngambil powerbank aku dulu karena baterainya ini agak karat gitu ya. 11%. Maaf ya. Aku kalau udah terlena dengan satu aktivitas itu suka lupa ngecas gitu loh, guys. Tadi tuh aku tadi habis ini latihan, bikin mood board, sama baca-baca materi kuliah gitu. Terus makan, terus lupa lupa ngecas. Itu tidak bisa dijadikan alasan. Dasar jompo. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk warna putih, ini kita bahas warna dulu ya. Nanti habis warna, baru aku cepat aja buat nge-shading-nya karena udah 23.4, udah takut kelamaan ya. Nah, untuk warna putih ini lagi-lagi jangan pilih mentok-mentok kayak gini ya. No, no. No hashtag FFFF dan no buat ini juga, buat 0000. Nah, itu 2 warna yang harus dihindarin, FFFF atau 0000 itu jangan. Jadi tuh pilih sesuai dengan vibes yang kalian mau. Misal mau hangat berarti agak kebiruan. Kalau mau kalau hangat sih, kalau mau dingin lebih kebiruan, tapi kalau mau hangat lebih ke kuningan, apa ke orenan, apa kemerahan gitu ya. Nah, anggaplah aku biasanya lebih ke hangat, jadi aku pilih warna ini ya. Dan ingat jangan mentok ya, jadi tuh warnanya itu kayak agak turun gitu loh. Nah, tapi jangan yang turun banget, ntar bukan warna putih nanti. Nah, kira-kira di sinilah. Nih, kelihatan nggak? Nah, kelihatan lah ya. Nah, gini nih, ini lebih kelihatan nih kayaknya. Nah, gini, terus baru pilih warna shading-nya. Warna shading-nya ini aku bebasin. Bebas mau pilih warna apa sesuai dengan vibes yang kalian mau. Jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu terpaku sama misal base yang kalian pilih itu warna hangat. Terus shading-nya harus warna hangat juga, nggak harus gitu ya. Jadi warna itu bebas, maksudnya tuh kalian nggak perlu sekaku itu
tentang warna. Jadi bisa pilih warna yang lain, misalnya kayak warna biru ini, gini, bisa. Walaupun mungkin kontrasnya jauh banget ya, tapi nggak apa, nanti kita perbaiki belakangan lah itu, oke? Nah, terus kita pilih warna biru, ini untuk refleksi cahayanya. Oke, terus untuk lighting putihnya, baru nggak apa-apa pakai warna yang agak sama putih gini nggak apa, nih kayak gini. Itu kita agak kesini lagi deh. Nah gini, nggak terlalu kelihatan sih ya mungkin kalau di share screen. Tapi ini ada kok warnanya. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja untuk mewarnai base colornya. Untuk base colornya ini biasanya aku nggak langsung ini ya, nggak langsung ke warna pertama ini karena kalau langsung ke warna itu ntar nyatu sama putih dan mataku bakal susah ngeliat. Sebenarnya bisa aja dibikin kayak gini bisa aja, tapi kan ya kayak nggak tahu mataku nggak nyaman aja gitu. Jadi aku lebih suka pick warna lain dulu, nanti baru aku ganti di akhir gitu. Line artnya rapi banget ya. Aku mengapresiasi line artnya yang sangat rapi. Kalau aku bikin line art tuh berantakan aja gitu. Tapi mau rapi atau berantakan sih menurut aku nggak apa-apa. Asal kayak kombinasi dari semua aspeknya itu kan banyak, nggak cuman dari kerapian gitu, dan itu yang penting sebenarnya gitu. Oke, ini detail sedikit lah. Oke, udah. Terus alpha lock kita warnai langsung warnanya ini kayak gini. Ini mau pakai pangkasan apa? Ini kita pakai satu layer aja lah ya. Kita pakai satu layer aja lah ya. Oke, pensil grafit. Nah, ini bebas ya, sebenarnya itu bebas mau kalian bikin cahayanya dulu atau bayangannya dulu gitu ya. Tapi takutnya kalau misalnya belum terbiasa malah pusing sendiri gitu kan. Jadi ya udah, aku coba cahayanya dulu aja ya. Ini karena tadi udah ada kayak step by step caranya, mungkin aku di sini diem aja kali ya, maksudnya kayak agak sebanyak tadi yaping-nya gitu. Jadi mungkin kalian sekarang bisa lebih observe gimana aku menggambar dan membentuk bayangan-bayangan ini gitu.
Oke, jadi ini dia hasilnya. Bagaimana cara untuk mewarnai rambut warna putih. Kurang lebih kayak gini guys, nanti ya kalian bisa rapi-rapiin sendiri aja. Tapi overall seperti ini untuk pemilihan wordingnya gitu ya. Jadi kalau aku sendiri dulu aku memang selalu bikin line art yang cukup detail terutama untuk bagian line-line rambut. Tapi makin kesini kayak aku pikir setelah dicoba untuk mewarnai tanpa line art yang sedetail itu, sebenarnya lebih enak gitu guys, karena kayak, apa ya, jadi shading-nya itu nggak terlalu berpaku ke line art dan kita bisa lebih explore macam-macam, melakukan bayangan gitu. Dan bayangan yang dihasilkan itu menurutku lebih lebih flowy, terus lebih natural dan lebih, apa ya, lebih bagus aja sih gitu. Menurut aku seperti itu. Bagi yang mau bertanya, silahkan bertanya. Ini aku coba scroll-scroll lagi ya. Ini apa lagi nih? Menurut Kakak, Bad Anatomy good rendering atau Good Anatomy bad rendering tuh Kak? Sering lewat di FYP. Menurut aku mendingan dua-duanya bagus. Tapi, uh, menurut aku sih, kalau menurut aku. Ini menurut aku loh ya. Kalau dibandingkan kedua hal itu, menurut aku better kita good at anatomy, menurut aku loh. Tapi, ya bisa juga kalau mau good at coloring ya bisa juga sebenarnya. Tergantung sama industri yang mau kita masukin, gitu ya. Misal kita mau masuk sebagai color kan berarti warnanya harus bagus, anatomi compang-camping ya udah bodo amat yang penting color-nya bagus gitu kan. Nah, terus misal kalau mau masuk ke apa ya, line artist atau kayak mungkin konsep art gitu. Nah, itu mungkin butuh fundamental anatomi yang cukup bagus. Jadi menurut aku kita lihat kita mau masuk ke industri mana, kita mau seriusin ini kemana gitu. Ini mau dibawa kemana gitu. Aduh, kok malah jadi nyanyi. Nah, kayak gitu. Jadi dua-duanya menurut aku kayak bisa lebih bagus. Jadi apa ya? Kalau aku sendiri prefer anatomi bagus karena aku emang lebih tertarik ke konsep art gitu ya. Habis itu ke apa ya? Ke sesuatu yang emang butuh anatomi yang bagus gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang mungkin mau masuk ke industri yang lain gitu ya, yang lebih memprioritaskan coloring, mungkin bisa coba dimatengin coloringnya. Tapi jangan mentang-mentang dimatengin coloringnya terus anatominya diabaikan, enggak, tetap pelajarin. Begitu juga dengan yang bisa jago anatomi, jangan sampai apa ya, nggak memedulikan coloringnya gitu. Menurut aku kedua hal itu ya tetap harus dipelajari barengan, tetap harus ya upgrade skill lah di bagian itu. Jadi good artist itu menurutku yang mau terus belajar dan kayak nggak cukup dengan bisa satu hal aja gitu. Misal nih, aduh deh, udah deh aku udah bisa coloring gitu ya, udah deh aku kayak udah ini aja, maksudnya tuh nggak usah kemana-mana lagi. Menurut aku ya potensi kita itu sebenarnya nggak terbatas di situ aja loh, kita bisa kembangin lagi. Dan semakin kita ngembangin skill kita, semakin banyak pintu-pintu peluang lain yang terbuka buat kita gitu ya. Yang mungkin awalnya kita cuma bisa sebagai colorist dan next time mungkin ketika kita mencoba apply lagi ke tempat yang lain, mungkin kita bisa coba ke ranah industri yang lain gitu ya, yang mungkin punya salary yang lebih gitu. Ya intinya terus apa ya, terus upgrade skill dan jangan puas dengan satu hal gitu. Tiba-tiba aku jadi motivator ini. Spill panutan Kak, kalau dulu ya waktu aku awal-awal belajar menggambar ya, itu panutan aku tuh Sasuchi. Teman-teman ada yang tahu Sasuchi? Dulu aku ngefans banget sampai namanya juga dulu masih pemula ya, jadi belum punya pegangan art style sehingga waktu itu kayak aku ya belajar dari melihat-lihat artnya Sasuchi itu dan pada akhirnya itu masuk ke art styleku. Nggak tahu sih sekarang sih mungkin udah berkurang ya, tapi dulu dulu itu kayak art styleku tuh bener-bener yang ngikut Sasuchi karena aku bener-bener sesuka itu sama artnya gitu. Tapi lama-kelamaan makin kesini aku tuh nggak ada apa ya, artis yang bener-bener maksudnya tuh
Aku sekedar mengagumi art-nya dan artis yang aku kagumi itu lebih ke ini sih, kayak lebih ke apa ya, bukan artisnya gitu loh, tapi kayak style-nya mungkin ya. Ya emang kayak gitu sih. Gimana ya, bilangnya gimana ya? Soalnya tuh suatu saat tuh ya bisa berubah juga gitu. Mungkin dulu aku suka Sasuci, karena pada saat itu memang art dia tuh kayak sebagus itu gitu. Tapi sekarang seiring dengan ya munculnya artis-artis baru yang mungkin punya konsep yang lebih fresh, punya coloring yang lebih oke gitu ya. Nah, aku beralih gitu ya, aku berpaling gitu. Nah, untuk sekarang aku suka art style-nya Yitchan. Sebenarnya tuh lebih suka ke pemilihan warnanya sih. Jadi tuh aku kayak gini, misal pemilihan warna aku sukanya Yitchan gitu. Terus untuk kayak, metode shading dan lain sebagainya itu aku suka siapa Kak. Jadi kayak itu semua aku kombinasikan jadi satu gitu. Jadi nggak yang mentok di satu artis, karena gini, kalau kita mentok di satu artis doang, art style kita tuh nanti beneran mirip banget sama artis itu dan menurut aku kayak, sebenarnya sih mau kalian niru plek-ketiplek artis itu ya bebas, tapi saran aku sih artis yang kreatif itu bukan yang 100% niru art style-nya artis lain, tapi itu yang bisa, mengimprovisasi karya itu mengimprovisasi style itu menjadi lebih bagus lagi gitu ya, atau ya berbeda lah gitu, supaya dia sendiri punya ciri khas, punya art style-nya sendiri. Jadi samalah kayak gini, misalnya nih kita bikin makalah gitu ya, kita bikin tugas. Nah, kita kan nggak boleh ya plek-ketiplek karya orang lain. Kita tahu karya itu bagus, kita tahu tulisannya itu bagus, tapi kita nggak boleh kan plek-ketiplek gitu. Kita harus parafrase. Nah, menurut aku sama juga dengan dunia digital drawing ini. Jadi, bukannya aku bilang, "Nggak boleh sama sekali niru arsel orang lain," nggak. Tapi tetap kita kasih sentuhan, apa ya, ciri khas kita di sana. Mau niru cara milih warnanya nggak apa-apa, tapi kita tetap, apa ya, punya satu hal, "Oh, ini loh art-nya si itu, soalnya ciri khasnya, kelihatan banget nih art-nya dia kayak gini," gitu. Jadi, art kita itu bisa outstanding di luar sana gitu, tanpa harus kayak dibilang orang, "Ih, kok art-nya ini ya mirip," kadang kan ada ya orang yang nggak suka gitu kayak, "Ini kok art-nya mirip si ini ya, nggak kreatif banget gitu, apa sih niru-niru," kayak gitu. Nah, dan aku sih sebagai artis juga sebenarnya ya aku kalau sebagai artis kalau art style-ku ditiru sih, aku lebih ke kayak, "Oh, ternyata art style-ku bagus," gitu ya, lebih ke ya mikirnya tuh nggak mikir macam-macam. Cuman beberapa artis itu mungkin ada yang tersinggung gitu karena gini, proses untuk mendapatkan sebuah art style yang bagus itu panjang guys, lama banget dan kalau ditiru orang dan apa ya, maksudnya tuh kayak ditiru plek-ketiplek gitu ya, kesannya tuh kayak, ini art style udah aku apa ya, udah aku dapatkan dengan proses yang berdarah-darah dan segampang itu ditiru orang gitu. Ada beberapa yang artis yang kayak gitu tuh ada, tapi ya itu sih saran aku, kita sih main aman aja gitu ya, biar art kita itu lebih otentik gitu loh. Kecuali nih kalian mau kerja di industri anime gitu ya, di anime itu kan emang art style-nya ya udah itu aja, kalian jangan gonta-ganti art style studionya gitu ya. Misal studio Ghibli, Ghibli kan punya art style sendiri gitu ya, terus ya udah ikutin art style itu, karena kan kita kerja di sana dan ya emang anime itu pakai style yang itu gitu. Seperti itulah sedikit ceramah. Kak, biasanya kalau gambar lihat buku anatomi nggak buat nentuin posenya? Nggak guys, aku biasanya nggak. Aku kalau nentuin pose itu ada beberapa cara sih sebenarnya. Yang pertama, cara yang cukup mudah itu ya lihat referensi gitu ya. Entah referensinya dari Pinterest, entah itu dari foto IG, entah itu dari kadang ini juga loh. Nah, ini ya sebuah tips ya. Jadi kalian artis itu kalau bisa tuh rajin olahraga, rajin nge-gym biar badan kalian tuh bagus, biar bisa buat referensi sendiri gitu, guys. Soalnya aku sih apa ya, bukan orang yang suka nge-gym, maksudnya tuh kayak aku olahraga juga sesekali gitu. Aku juga makannya biasa-biasa aja. Maksudnya tuh kayak ya proporsi badanku itu bukan yang kurus banget, tapi bukan yang terlalu gendut banget gitu. Jadi menurut aku pas untuk sesekali dijadikan referensi. Jadi kadang ya udah aku kayak pose gitu kan. Aku selfie terus aku pose. Nah, itu yang aku jadiin referensi. Jadi kayak dari aku sendiri gitu referensi posenya. Biar lebih gampang juga kan ngaturnya kayak gitu. Sering sering kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya pose-pose yang
mungkin gitu ya, misal foto kayang gitu atau pose-pose yang apa ya, yang ya inilah butuh banyak effort lah gitu. Nah itu aku better cari dari Pinterest. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, ya dari otak sendiri. Jadi kita latihan gambar pose gitu ya. Nah, itu kan tersimpan dalam visual library kita. Nah, banyak pose itu, misal pose A dan pose B, pose C, pose D gitu. Nah, itu kalau dikombinasikan bisa membentuk atau bisa menciptakan satu pose yang baru lagi gitu kan. Jadi, misal di pose A tangannya gimana, ntar di pose B kakinya gimana, ntar di pose C kepalanya gimana. Itu kan kombinasi itu kan masuk ke visual library kita, akhirnya ketika sudah melihat referensi pun kita bisa menggambar semua pose dengan ya memori yang ada gitu. Jadi kita udah bisa tuh muter-muter ibaratnya di kepala kita tuh udah ada model manusianya gitu. Kita tinggal muter-muter nih mau ke arah mana. Walaupun memang belum apa ya, kalau di aku sih nggak semua pose bisa kayak gitu. Maksudnya tuh untuk gambaran besarnya mungkin dapat, tapi kalau untuk detail-detail kayak ototnya, kayak apa ya, beberapa detail lainnya, detail halus gitu. Nah, itu mungkin nggak bisa tercapture dengan baik di otak karena ya kita belum lihat aslinya kayak gimana gitu. Jadi ya kalau untuk sekedar dapat gambaran besarnya aja bisa kayak gitu. Pertama yang menurutku yang paling penting itu kita latihan gambar terus supaya masuk ke visual library karena kita nggak akan bisa gambar sesuatu kalau nggak ada nggak ada visual library-nya gitu. Kalau kita belum pernah ngeliat itu. Misal coba gambar tong sampah. Terus kita nanya, ah tong sampah itu apa gitu. Kita nggak bisa kan gambar tong sampah kalau kita nggak tahu bentuknya tong sampah itu kayak gimana. Kecuali kalau misal dijelasin tong sampah itu tempat untuk membuang sampah gitu. Kita dikasih tahu definisi dan kita membuat suatu apa ya bentuk kita mendesain bentuknya. Nah itu bisa karena itu kan emang dari imajinasi gitu kan. Cuman dari sesuatu yang udah ada sebelumnya, terus kita kayak disuruh bikin itu kalau kalau kita disuruh bikin itu gitu ya dan kita belum pernah lihat ya kita juga bingung gitu kan. Makanya perbanyak melihat dan perbanyak latihan gitu. Seperti itu. Kalau buku anatomi sih, aku tuh gak punya buku anatomi guys. Aku buku anatomi aja pinjam katingku. Buku anatomi mahal. Enggak sih, aku nggak punya, tapi kakakku kayaknya punya. Jadi aku pinjam ke katingku. Kakak kalau semisalnya di rambutnya punya dua warna, bagian atas dan bawah rambutnya beda warna. Contohnya atas warna biru dan bawah warna pink. Untuk shadingnya gimana ya kak? Kalau itu sebenarnya sama aja ya, warna sebenarnya itu sama aja. Ini aku sedikit ini ya, kasih sedikit cara ya, sebuah life hacks. Misalnya kalian udah terlanjur gambar kayak gini gitu ya, tapi di tengah jalan kalian mau bikin warnanya dua. Terus caranya tambah aja layer baru, habis itu aktifkan pangkasan, terus blend modenya pertama kita coba dulu color burn, oke? Okay? Terus kita pilih warna yang kita mau, misal mau warna pink gitu ya. Terus kita pakai aja airbrush, airbrush segitiga. Kita taruh di bawah sini. Nah, udah gitu ya. Terus misal kayaknya terlalu kurang deh warnanya gitu. Coba diganti-ganti aja ininya. Jadi kayak gini misal. Nah, jadi kita sambil eksperimen dan ya nyoba-nyoba inilah, nyoba-nyoba blend mode-nya gitu. Kayak gini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup simpel juga guys kalau untuk dua warna yang gradasi gitu ya. Aku biasanya pakai cara kayak gini karena ya yang simpel itu kayak gini gitu. Seperti itu. Biar langsung cepet satset gitu ya. Nggak pakai lama. Nah, udah tinggal kayak gini doang kan. Otomatis kan semua warna shadingnya kan juga berubah. Nah, tapi nanti di apa ya, di akhir berarti juga tetap harus dikasih warna lain. Soalnya kan ini pink semua ya. Mungkin bisa ditambahin warna biru muda atau warna lain kayak gitu. Seperti itu. Ada yang share screen yang nggak muncul kah? Kalau di aku nggak muncul ya. Oh, ini yang tadi ya. Aduh guys, maaf banget guys, maaf banget nih tadi. Di aku kadang hitam, kadang logo di aku kadang hitam, kadang logo McDonald's. Ah, oh itunya share screen-nya. Satisfying. Ika Gayo yang paling panutan. Ika Gayo. Oh, Ika Gayo tahu 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 tahu. Kini Art, aku Kini Art
kurang tahu sih. Kini aku kurang tahu kini. Yang aku suka tuh yang lain apa ya? Aku tuh lebih suka ngelihat artis-artis China karena ini udah aku sempet mention juga sih di Google Meet sebelumnya. Karena aku suka pemilihan warnanya sangat bagus dan mereka tuh apa ya? Gak tahu kenapa kayak niat gitu loh. Kalau kalian mau cari-cari panutan, coba cari deh di ini di ArtStation itu benar-benar profesional semua. Karena kebanyakan di sana isinya portofolio gitu kan, portofolio untuk ya ada konsep art, ada environmental design gitu, banyak banget. Itu udah menurut aku udah next level sih. Tapi di sana untuk ilustrasi anime mungkin jarang ya, karena lebih ke western gitu kayaknya. Untuk games gitu, untuk film 3D juga banyak di sana. Nanti coba deh kalian explore dan temukan dan ketahuilah bahwa ada banyak sekali cabang-cabang art di luar sana yang mungkin di sini kita cuma tahu kayak anime, kartun, udah gitu ya. Tapi ada banyak banget di luar sana itu yang kayak kita tuh nggak expect gitu. Oh ternyata ada ya kayak gitu loh. Drink Wine Eat Meat Artist itu bagus juga kak. Jadi aku juga nggak tahu. Rihanna Terbalik bagus juga ke Smyrolosis. Aku Rihanna Terbalik kadang-kadang videonya lewat di aku, tapi aku ini sih jarang ngelihat misalnya tuh kayak ilustrasinya karena biasanya yang lewat itu kan kayak lebih ke tutorial gitu kan. Jadi kalau ilustrasinya kurang tahu juga. Aku tuh jarang ini guys, jarang explore apa ya artis-artis. Maksudnya tuh kayak aku tuh kalau lewat di beranda gitu ya. Nah, apa yang lewat aja gitu yang aku lihat. Kalau yang nggak ada tuh kayak aku jarang nyari sendiri gitu. Paling yang lewat gitu kan. Yang lewat itu pun, nah masalahnya yang lewat itu selalu artis-artis Chinese atau enggak Jepang atau enggak Korea. Aku juga suka style Korea gitu. Kalau yang Indo itu yang Ina Wong yang aku sempat mention kemarin. Ina Wong itu splash artist, terus Rudy Truth Rudy Truth ya namanya kalau nggak salah. Nama Instagramnya itu Rudy RUDY_Truth gitu. Terus dan ya pokoknya circle-nya dia lah. Artstyle-nya kayak mantep banget semuanya. Terus siapa lagi ya? Webtoonies itu juga aku suka kayak ini artstyle-nya Flawless itu aku lupa deh. Udah lama banget. Sama ini yang sempat ada masalah itu classroom itu apa ya 306 classroom atau apa ya namanya ya lupa. Nah itu sebenarnya tuh artinya cakep ya cuman ya itu sayangnya itulah. Terus Spoon yang Suddenly I Become a Princess itu yang webtoonnya juga ya itulah ada masalah juga. Aduh kenapa sih yang ada masalah tuh artinya cakep gitu loh. Terus study group asli aku study group kayak ngefans banget sama artnya kayak line artnya tuh cakep banget gitu loh walaupun shadingnya simple gitu ya cuman shell shading tapi line artnya bagus banget. Artisnya siapa gitu aku lupa namanya. Lookism aku juga suka tapi Lookism itu ini sih lebih ke kayaknya agak messy sebenarnya ya art style-nya tapi cakep. Terus kalau yang kayak apa ya True Beauty apa ya namanya ya True Beauty nama lainnya apa ya aku lupa. Ya itulah True Beauty yang webtoon si siapa ya namanya nama ininya ya nama karakter utamanya aku lupa aku udah lama banget gak baca itu terus aku nggak lanjutin karena nggak tahu kurang ceritanya bukan masuk ke seleraku gitu. Jadi kayak Jukyung nah Jukyung itu aku sebenarnya tuh apa ya ya bagus-bagus aja sih artstyle-nya cuman kayak nggak tahu kenapa kayak enggak lah takut lah. Enggak lah takut. Bagus cuman menurut aku lebih dinamis webtoon lain gitu ya mungkin karena ini kali ya mungkin karena genre-nya itu juga romance atau drama slice of life gitu maksudnya itu bukan yang action kalau action kan emang harus dinamis ya makanya aku suka study group atau kayak
lesson real lesson apa ya? Iya, real lesson itu aku juga suka. Gitu. Seperti itu. Oh, We Are Pharmacist aku juga suka. Itu Koni yang bikin kalau nggak salah autornya. Indonesia juga We Are Pharmacist. Terus apa ya? Jujur aku suka Arsena Tahi Lalats. walaupun kayak ya udah gitu doang gitu, tapi kayak justru itu yang bikin unik gitu loh. Tahi Lalats. Autornya pasti bisa gambar bagus, ya. Pasti bisa gambar bagus, tapi dia pengen bikin sesuatu yang different from others lah gitu. Jadi ya dia buat sesuatu yang unik di karakternya dan ya menurut aku itu kesuksesan besar sih karena kayak tiap lihat art style itu kayak pasti apa ya kepala itu langsung mengarah ke oh ini Tahi Lalats gitu. Yukamiya bagus, liar warnanya yang buat anime No Game No Life. Oh iya, No Game No Life. Aku juga suka. Kalau anime sih aku suka Ghibli suka. Terus suka ini juga. Aku nggak tahu sih studionya apa ya namanya ya. Yang ini yang animenya itu Violet Evergarden, K-On gitu. Terus yang apa tuh namanya? Yang apa ya? Anime yang matanya ketutup satu itu loh. Aku lupa loh namanya. Aduh, aku udah berapa tahun ya nggak nonton anime ya. Terakhir kali aku aktif nonton anime itu kayak SMP deh. Sekarang udah aku sudah meninggalkan dunia nonton anime itu. Terus art yang aku suka tuh kayak apalagi ya? Itu sih. Oh, ini Love Life. Aku dari SD tuh suka Love Life. Love Life. Terus Bang 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 Dreams, Bang Dreams. Apa ya namanya? Aku Bang Bang sih. Bang Bang apa sih? Bang Dreams. Bang Dreams apa ya? Kok Bang Bang? Bang Bang mah ini kali Mobile Legends. Mobile Legends Bang Bang. Bang Dreams. Bandori, Bandori. Bandori ya nggak sih itu nggak sih nama Jepangnya Bandori. Game itu kan ada animenya juga kan. Aku waktu itu nonton animenya iya, download gamenya iya. Nah, Artsel mangaka Uzkoko bagus kak, filenya simple tapi cocok banget. Oh, kalau mangaka kalau manga aku suka apa ya? Kalau manga aku lupa. Aku udah lama juga nggak baca. Bisa gambar bagus pernah disuka juga gambarnya stylus branding itu susah banget. Iya Thailand gila sih keren banget. Selain itu biar efektif nggak sih kak? Maksudnya dia kan animator juga, jadi kalau gambar detail banget kalau nggak bisa. Iya, biar efektif. Tapi sebenarnya udah dari pas dia bikin komik kan, jadi kayak sebelum dia bikin animasi pun kayaknya juga udah ikonik banget gitu. Kayak ini juga apa ya selain si Yuki, si Yuki, si Yuki juga lucu banget. Menurut aku sih. Terus Sinopal, Sinopal juga. Yang kayak gitulah. Tokyo Ghoul kah? Tokyo Ghoul juga bagus. Bukan Tokyo Ghoul sih kalau yang tutup mata yang satu tuh yang ini yang cewek tutup mata satu, warna biru, rambutnya maksudnya warna biru, biru apa ungu gitu ya. Terus pakai payung gitu. Terus Rika apa ya nama ceweknya Rika. Artist Blue Archive juga bagus, Carcel Civil bagus lebih mainin anatomi sama. Oh iya kah? Bang Dream, Bang Dream. Ya seperti itulah. Karena sudah jam 9. Kayaknya kita lebih banyak yapingnya ya. Maaf banget ini. Kayaknya tutorialnya tuh cuma 20%, sisanya yaping gitu. Maaf banget kalau kalau selama tutorial ini kayak dirasa kurang bermanfaat, tapi ya semoga tutorial yang tadi diberikan bermanfaat ya. Dan ini insya Allah juga bakal ada rekaman Google Meet-nya. Jadi jangan khawatir bagi yang terlewat, bagi yang telat masuk, bagi yang nggak masuk. Nanti bisa ditonton lagi rekamannya di YouTube dan nanti akan di-share juga linknya oleh admin Akiko. Bagi yang belum isi presensi, silakan diisi, terutama bagi yang lolos bersyarat ya. Isi presensinya supaya bisa nanti dimasukkan oleh admin ke grup Melots dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Akhirnya kalian berjumpa, bersua. Oke, karena udah jam 9, sepertinya juga
mungkin sudah pada ngantuk, udah pada mau ngerjain yang lain gitu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Google Meet ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah aktif, entah itu bertanya, entah itu menjawab pertanyaan aku, entah itu ya ikut berinteraksi juga gitu ya. Dan semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu tingkatkan skill gambarnya dan jangan cepat puas dengan apa yang sudah dicapai sekarang. Terus ya, terus belajar. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila nanti ada yang mau mungkin ngasih saran next tutorial mau kayak gimana, boleh disampaikan di link presensinya itu ada, atau boleh juga di grup, boleh nanti di tag aja, atau boleh ke aku langsung di PC gitu juga nggak masalah banget, atau bagi yang mau kayak minta kritik dan saran tentang artnya boleh banget PC ke aku boleh, atau nanya di grup terus tag aku juga boleh banget ya. Kalau aku sempet nanti insya Allah aku bakal langsung jawab, dan mungkin kalau sempet juga aku bakal kasih contoh benernya kayak gitu. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di Google Meet selanjutnya. Bye bye.